Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama Mas Cilik Family. Oke guys, kembali lagi bersama Mas Cilik Family. Kita akan flashback mengenai tentang pencarian anak yang hilang di desa Desa Namanjahe, Dusun Pulka, Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Angkat, Sumatera Utara. Dan kita sebelumnya juga udah ke sana ya, dan juga sudah berpartisipasi untuk melakukan pencarian di daerah tempat terjadinya anak itu hilang. Dan di sana kita juga banyak hal-hal yang terjadi juga di sana, dan banyak pengalaman juga di sana. Dan awal kita ke sana, kita juga minta izin kepada masyarakat setempat. Kebetulan masyarakat setempat ada di simpang atau gang, sedang berkumpul atau sedang berjaga di situ. Kita minta izin kepada mereka untuk masuk ke wilayah itu, dan kita meminta masyarakat menunjukkan tempat tinggal kepala dusun Pulka tersebut. Dan di sana kita minta izin kepada kepala dusun, bahwasanya kita akan berpartisipasi untuk melakukan pencarian 3 anak yang hilang tersebut. Dan di samping kita meminta izin, kita juga mendatangi 3 orang tua dari masing-masing anak yang hilang. Dan di sana kita juga diizinkan untuk mereka berterima kasih ya kepada kita untuk melakukan pencarian. Yang kita dapat pada saat kita melakukan permintaan izin kepada salah satu orang tua dari anak yang hilang, kita mirisnya begini. Di situ mereka seakan-akan gimana? Sering direpoti ya macamnya. Karena pada saat kita meminta izin untuk izin untuk melakukan pencarian, salah satu orang tua dari anak yang hilang itu sempat berkata kepada kita bahwasannya mereka tidak bisa menyediakan atau memberikan syarat-syarat yang diperlukan. Dan kita menjawab pada saat itu bahwasannya memang kita tidak memerlukan itu gitu. Kita tidak memerlukan syarat-syarat atau meminta makanan atau snack ya. Karena kebetulan kita pada saat itu memang betul-betul niat dari hati kita dan dari keketuk hati kita dan batin kita bahwasannya kita itu memang di sana itu tujuannya untuk mencari anak tersebut. Dan kita juga bertujuan itu atas keinginan pribadi kita masing-masing, bukan atas channel kita, bukan atas konten YouTube kita. Dan mungkin karena ada orang yang mungkin pada saat
sebelum kami datang ke sana itu ada mungkin orang yang kita juga tidak tahu, mungkin sudah merepotkan gitu, merepotkan atau membebani orang tua dari anak yang hilang. Mirisnya gini, kita udah tahu orang tua itu atau keluarga dari anak yang hilang itu sudah susah. Jadi untuk apa kita harus membebani mereka dengan cara kita harus meminta suatu syarat untuk pencarian, atau kita harus meminta makanan atau snack atau minum gitu. Mungkin dengan kita membantu mencari aja mereka sudah alhamdulillah berterima kasih kepada kita. Jadi kita tuh ngapain, untuk apa gitu, untuk apa merepotkan mereka lagi ya. Kalau memang tujuan kalau memang tujuannya untuk mencari mereka, ya carilah dengan ikhlas, jangan lagi merepotkan mereka. Dan sedikit cerita, pada saat kita melakukan pencarian di situ, dan setelah apa yang kami tarik oleh dari beberapa makhluk gaib di situ, kita juga mendapat kesimpulan bahwasannya itu adalah penculikan. Karena dari apa yang kita dapat, dan kita juga tidak bisa memastikannya atau membuktikannya dengan nyata, karena kita tidak ada bukti nyata. Cuman prediksi kami itu adalah penculikan. Dan di sana juga kita sudah menelusuri dan mencari dari awal mereka bermain hingga hilangnya mereka. Dan semua tempat yang kami curigai itu juga sudah ditelusuri. Dan kami di sana pada saat melakukan pencarian tidak tim dari Mas Cilik saja. Kebetulan pada saat itu tim Mas Cilik didampingi oleh salah seorang kakek dari anak yang hilang. Dan kita juga bersama-sama mencari di sana dan menelusuri tempat-tempat yang kita curigai bersama dengan kakek tersebut dan salah satu warga juga ya, warga yang katanya dia adalah warga tetangga dari anak yang hilang. Dan anak yang hilang tersebut 3 rumahnya itu bertetanggaan, berderet ya, itu berderet. Kalau mungkin rekan-rekan yang udah kesana juga yang udah membantu mencari itu tahu bahwasanya rumah mereka itu berderet. Kalau kita masuk itu sebelah kanan, dari rumah pertama sampai yang ke rumah ketiga itu berderet sebelah kanan. Dan masalah hal ini kita akan menanggapi tentang komentar-komentar dari netizen yang banyak ya, yang banyak berkomentar tentang kita dan tentang anak-anak yang hilang tersebut.
Mungkin Kanakan bisa bercerita sedikit tentang kejadian-kejadian yang aneh tentang pencarian kita kemarin. Bisa sedikit diceritakan, bilang. Mas Cilik nih, Mas Cilik sempat nangis kemarin tuh. Apa yang Mas rasakan tuh, Pak? Kenapa bisa nangis, Mas? Enggak tahu nangis. Sedihnya kenapa? Tapi sedihnya dia pas di beko. Mas ada ngeliat? Iya, itu emang aura sedih ya, Mas. Di mana lah? Kalau menurut Mas Cilik itu gimana? Di sini. Kayaknya Anak-anak itu hilangnya itu gimana gitu? kayaknya dia setahu penerawangan Mas Cilik kayaknya dia diculik, tapi kita belum pasti juga. Dia diculik apa? Apa diculik makhluk gaib? Apa diculik seperti manusia gitu? Garis besarnya dia diculik ya, Mas? Mm-mm. Ya dari rekan-rekan bilang. Ya kalau di sana ya kalau dari prediksi kita sih ya 80% ya. 80% bisa dibilang penculikan. Garis besar prediksi Mas Cilik Pramili. Soalnya gini, kenapa bisa 80% dibilang itu penculikan? Karena satu sisi lain kalau dia emang diculik dengan makhluk gaib atau sebangsa jin dan lainnya, itu kemungkinan pasti dia bisa ditarik, dan kemungkinan juga besar di situ udah lebih dari berapa? 100 paranormal. Lebih dari 100 paranormal juga udah membantu untuk mencari kan gitu. Kalau misalnya dia kemungkinannya dia diambil atau diculik sama jin atau bunian juga, ya kemungkinan dari 100 paranormal itu yang turun, itu salah satu di antara mereka itu pasti bakal bisa mengetahui itu bahwasanya itu memang dia real asli, memang dia diculik oleh makhluk gaib. Tapi 80%-nya dari kami sendiri, rekan-rekan dan yang lain, dan tim Mas Cilik itu kemungkinan dia diculik, prediksi kami. Karena gini, kenapa 80% yang bisa kami bilang itu dia diculik? Karena kami di sana juga dan teman-teman melakukan interaksi ya, melakukan interaksi juga, melihat gitu. Bahwasanya dari makhluk sendiri juga kita ada melakukan mediator. Dari beberapa mediator yang kita lakukan itu kebanyakan dia bilang bahwasanya yang mengambil atau menculik anak tersebut itu dari sebangsa kita, sebangsa manusia. Dan makhluk gaib itu pun bersikeras bahwasanya memang mereka tidak mengambil. Dari 75% ya tuh, 75% pengakuan makhluk gaib bahwasanya kita interaksi, kita nanya gitu kan, di mana anak itu. Yang kebanyakan dari mereka 75% ya membilangnya bukan sebangsa kami yang mengambil anak itu, tapi sebangsa kalian manusia. Sempat juga geng kita masuk portal geng. Saya ceritain dulu geng, masuk portal mungkin. Kalau masalah masuk portal itu memang kebetulan pada saat itu kita, maaf sebelumnya, kami juga manusia biasa dan kami juga tidak ada apa-apanya ya. Kita kesana juga atas izin Allah, dan kita juga diberi kemudahan. Yang masalah masuk portal itu memang kebetulan pada saat itu kameramen kita itu tidak bisa merekod video ya, tidak bisa merekod video karena kebetulan pada saat malam pencarian itu kita
sudah juga terlalu lama, dan kebetulan memori dari kameramen kita itu full, jadi kameramen tidak bisa menyaksikan atau merekod kejadian tersebut. Kita itu masuk ya, kita masuk ke portal, bisa untuk yang paham dan yang mengerti masalah ini mungkin bisa mencerna. Kita itu masuk ke portal, sempat masuk ke portal, dan di sana itu juga tidak ada ya, tidak ada apa yang kita cari, itu tidak ada di sana, tidak ada petunjuk. Dan rekan-rekan yang di luar, yang kita kemarin itu masuk ada berapa orang ya? 4 orang ya. Kita masuk ke portal itu ada 4, dan itu memang kita juga dijaga sama rekan kita yang di luar agar bisa memantau kita. Dan rekan kita itu menyaksikan pada saat kita masuk portal. Mungkin yang paham ya mengerti, karena itu adalah alam yang berbeda. Pada saat kita memasukkan ke portal itu, pandangan yang orang yang melihat kami itu kami sudah hilang, kami sudah tidak ada lagi di situ. Dan pada saat masuk portal ya kita hilang satu-satu, karena kita kebetulan masuk portal atau masuk pintu gaib ya, masuk pintu gaib. Jadi orang yang jauh dari kami itu melihat kami seperti kami itu udah tidak ada lagi di tempat itu dan hilang. Dan selesai pencarian dari dalam portal atau bisa dibilang alam lain ya, itu melihat kami kembali ya seperti biasa, balik lagi juga kembali ya satu-satu nongol lagi gitu. Jadi seperti bisa dibilang seperti itu, bisa dibilang seperti, kalau yang melihat sih pada saat penelusuran itu yang melihat kami itu ya kita tuh ya mungkin orang ya terkejut melihat kita, misalnya kita hilang dan kembali. Dan maaf sekali lagi juga, kami hanya manusia biasa, kami tidak ada apa-apanya, karena yang maha kuasa dan yang maha mengetahui dari apa segala-galanya itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maksud pembicaraan kami tidak untuk unjuk bolehan atau unjuk rugi. Terus banyak portal ya di situ. Di situ banyak portal juga. Tapi cuman salah satu yang kita masuki ya, karena garis besarnya mereka itu tidak diambil sama makhluk gaib. Jadi juga di situ kita ada melihat mungkin sebelum kami atau sudah kami juga melihat bahwasanya di area itu ada suatu bangunan ibadah, yaitu masjid yang tak kasat mata, yang tidak bisa dilihat oleh orang awam, hanya orang yang tertentu yang bisa melihat itu. Dan mungkin sebagian dari orang-orang yang mencari ke sana itu juga pernah melihat. Dan setelah kami telusuri semua, itu memang 75% atau 80%-nya itu prediksi dari Mas Cilik Family itu adalah penculikan oleh manusia.
oleh orang-orang yang hidup, bukan dari alam gaib. Dan mungkin kalau untuk yang menyimak atau yang melihat mencerna video kami dengan baik dari awal hingga akhir, dari part 1 dan part 2, itu mungkin mengerti. Awal dari penarikan kita itu adalah Wewe Gombel ya. Wewe Gombel itu adalah salah satu makhluk gaib yang sering menculik anak. Nah, kita juga bertanya kepada dia bahwasannya itu bukan mereka yang melakukan, bukan mereka yang melakukan. Dan di part 2 kita menarik salah satu jin Islam dari kerajaan Delhi ya, menurut katanya. Tapi sebelum dia berkata, bahwasanya kami juga sudah berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib yang ada di situ, dan mereka juga mengatakan dari sekian banyaknya yang kami tanya, mereka mengatakan anak itu sudah tidak ada lagi di daerah tempat pencarian tersebut. Bisa dibilang sudah meninggalkan tempat itu dan tidak ada lagi di situ. Bukan berarti setelah kita berinteraksi dengan makhluk gaib, kita juga harus percaya dengan kata-kata mereka, karena juga kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pencarian anak yang hilang ini, biarkanlah pihak berwajib yang melakukan pencarian. Ya, kami berharapnya untuk 3 anak tersebut itu bisa cepat ditemukan kembali, karena kasihan dengan mereka juga. Kita tidak tahu di mana makan mereka dan di mana mereka beristirahat. Mungkin masalah ini harus dikembangkan lagi dan diperluas. Harapan kami. Bisa dibilang semalam Bang, pas kita selesai interaksi, rekan kita yang di atas ada yang diganggu oleh makhluk kayak gitu. Apa mereka terganggu gitu dengan keadaan itu? Ya mungkin gini, itu udah ya pasti terganggu, karena juga udah banyak yang kesana sebelum kita itu, udah banyak yang kesana. Jadi mungkin mereka marah karena yang ditanya itu selalu itu aja gitu. Yang ditanya itu masalah tentang anak itu, dan mungkin pada saat itu bahkan kita yang diganggu, mungkin pada saat itu malam itu kondisinya juga tidak fit, jadi mungkin diganggu ya, tempat hampir mau dirasuki. Kan bosan juga ya kan kita kalau dia salah ditanya terus, kan pasti marah juga. Mungkin cerita tentang anak yang hilang itu mungkin tentang penelusuran kita kemarin atau tentang pencarian kita kemarin cukup, karena itulah pengalaman kita yang kita alami di sana. Dan itu juga banyak kesan-kesan yang misalnya. Dan
Intinya kami di sana itu tidak untuk mencari viewers atau tidak untuk Meminta subscribe. kita juga di situ tidak ada meminta subscribe, tidak ada meminta like, dan juga minta apapun, karena kita memang tujuannya di situ untuk membantu mencari anak-anak yang hilang tersebut. Jadi malam ini kita akan menanggapi komentar yang ada di video kita tentang pencarian kami. Komentar dari netizen. Mungkin di sini ini kalau bisa dari pertama, yang video pertama itu ada apa komen? Mungkin dia diculik dari Nani Yulian Dinata. Oke. Terima kasih komentarnya. Mungkin dari sini berkomentar bahwasannya mungkin dia diculik. Oke. Itu bisa jadi, karena juga kita berprediksi seperti itu mungkin bisa jadi, tapi kita juga tidak bisa membuktikannya secara nyata karena kita tidak ada bukti yang pasti. Bisa lanjut. Intan Mayansari, semoga cepat ditemukan. Amin. Ya alhamdulillah, ya sama-sama kita berdoa agar anak 3 tersebut bisa cepat ditemukan dan kembali lagi bersama orang tua mereka masing-masing. Lanjut. Asih Wonosobo, ya Allah perjuangannya sangat luar biasa. Asih Wonosobo, Bismillah ya Allah, berilah petunjukmu, pertolonganmu agar mereka yang ikut membantu mencari 3 anak yang hilang supaya cepat ketemu. Amin. Dan semoga mereka semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, atas Mbak tadi siapa namanya? Asih Wonosobo. Asih Wonosobo, ya terima kasih. Dan kembali lagi kita tetap juga bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya anak yang hilang tersebut bisa tetap kembali dan ditemukan. Dari komentar setia selalu, semoga kalian bertiga tetap dalam keadaan baik-baik saja. Kami mendoakan kalian. Amin. Nur Sikira, mohon petunjuk semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, termasuk tim pencarian baik TNI, polisi, masyarakat, para pemuda relawan dan semua. Hanya saran saja sedikit, kalau bisa pas pencarian di mana titik terakhir atau ketika sedang mencari, mohon lanjutkan azan berulang-ulang secara bergantian juga, tidak apa-apa. Insya Allah atas izin Allah ada titik terang. Amin ya robbal alamin. Dan untuk masalah itu ya, untuk mungkin tidak di video kami, di video-video yang lain juga orang yang atau relawan yang melakukan pencarian itu juga termasuk polisi dan TNI juga sudah bekerja keras ya untuk melakukan pencarian dari awal mereka bermain dan hingga di mana tempat mereka hilang, dan untuk melakukan apa yang seperti dibilang itu mungkin sudah dilakukan. Dari
Yulianti Siman. Ya Allah, berilah petunjukmu ya Allah. Kaulah yang maha mengasih, menyayang. Kasihan orang tuanya selalu menunggu kehadiran anaknya. Dan semoga anak bertiga dengan keadaan sehat. Amin. Leo bintang 1. Saya baru lihat video YouTuber anak 2 lelaki digantung di pohon dan satu perempuan diikat. Menguasa alam gaib. Tempat itu marah karena tempat yang dihancurkan oleh ekskavator. Alhasil katanya jarak 2 hari anak itu akan dilepas dan sebelum matahari terbit atau waktu subuh asal suratnya. Membawa kepala binatang dan anak itu akan menangis berlari. Semoga 3 anak itu dalam keadaan sehat. Seperti tumbal. Kalau masalah itu juga kita juga untuk melakukan pencarian itu juga ada cara yang masing-masing ya, dan tidak satu atau 2 pihak berwajib yang mencari, dan juga tidak 1 atau 2 paranormal yang mencari, dan itu cukup banyak. Dan dari sekian banyak paranormal yang sudah datang ke sana, kalau seandainya mereka memang benar-benar diculik oleh makhluk gaib, mungkin dengan syarat apapun yang diminta oleh makhluk gaib itu mungkin bisa terlaksana ya, bisa cepat ditemukan. Tetapi nyatanya juga di sana itu tidak ada petunjuk untuk istilahnya bahwasanya itu diambil oleh makhluk gaib. Sempat ada ritual juga, Bang. Apa kembalikan ikan mas yang 3 itu ya? Ya itu kita juga sempat lihat ya, bahwasanya ada ritual seperti itu. Itu pun tidak ada petunjuk. Oke, lanjut. Dari John Saimima, semoga cepat ketemu, amin. Salam TKI Arabia. Terima kasih. Siapa namanya? John Saimima. Oke, terima kasih atas John Semima dari TKI Arabia sudah selalu mendukung kita, dan kita minta atau harapannya kita agar bisa cepat menemukannya, dan kita berharap untuk relawan yang masih tetap mencari 3 anak tersebut bisa menemukannya. Dari Agus Janatun Naim, ini nyari anak hilang apa bikin konten? Waduh. Oke, dari untuk siapa namanya? Agus Janatun Naim. Untuk Agus Janatun Naim, maaf, sebenarnya kita tujuan kalau seandainya Anda melihat video kami dari awal sampai akhir, dan dari part 1 dan part 2, kalau Anda bisa benar-benar menyaksikan dan mencernanya, Anda pasti paham. Dan saya rasa Anda tidak melihat video itu secara detail atau sampai habis. Terima kasih atas komennya. Julaiha Sariman, Mas ajak Mbak Nesti Indigo aja, dia tetap malam cek Maruf Halus yang sekarang lagi tenar di YouTube channel sampai dia punya teman kuntilanak. Oke, dan saya ulangi sekali lagi, untuk siapapun yang ingin membantu dan meminta bantuan kepada siapapun, dipersilahkan, karena harapan dari orang banyak anak itu tetap cepat kembali. Terima kasih.
komentarnya. Obeng bijaksana, coba yang benar, galinya itu bocah pasti ketimbun. Oke, untuk masalah penggalian tanah itu mungkin sebelumnya juga, sebelum kita hadir di sana itu sudah dilakukan oleh eskavator ya. Nah, informasinya itu juga sudah diolah-alik lagi sama eskavator, dan setelah kami melakukan pencarian atau penelusuran, dan setelah kami meninggalkan tempat itu, keesokan harinya atau setelah beberapa harinya itu juga ada pengorekan lagi ya, informasi dan berita itu juga sudah dilakukan, dan hasil itu juga tidak ada. Terima kasih. Dari Mas Siska, Lumban Gaul, Sukmanya nggak jumpa, apa jangan-jangan mereka dikunci sama yang menyembunyikan. Oke. Kalau masalah Sukma yang dikunci oleh penculiknya atau siapapun yang menculik, itu makhluk gaib atau manusia biasa, untuk itu kita juga tidak bisa memastikannya, tapi bisa jadi juga seperti yang Anda bilang. Terima kasih. Siska Wulan, udah berapa paranormal yang bantu, hasilnya belum ada. Tanya lagi di orang-orang kerja, kita sama-sama nggak ada tuh anak hilang. Kalau TK mobil yang dicurigakan, BK mobil yang dicurigakan, kalau BK lagi suku Mente yang nyulik. Kalau masyarakat di sekitar situ atau paranormal ya, paranormal, kita juga tidak bisa memastikan itu, karena juga paranormal juga itu manusia biasa, dan semua itu atas izin Allah. Dan kembali lagi, kalau masalah tentang mobil yang dicurigai, itu adalah tindakan atau penyidikan oleh pihak yang berwajib. Dari Kan suku Mente tadi itu suku Mente itu bukan jin. Kalau masalah suku Mente di daerah itu, nggak ada itu. kita juga tidak paham di situ ada tidaknya suku Mente di situ. Kalau masalah suku Mente itu, setahu saya, suku Mente itu kalau melihat orang yang tidak pernah dilihat dia, mereka lari. Gitu. Dan mereka itu tidak mau dilihat oleh orang lain. Karena badannya kecil mas, masalah. Kalau dibilang badannya kecil sih enggak, Ya sama sih seperti kita. Itu, tapi tahu kita suku Mente itu dia tidak mau terlihat oleh orang lain. Gitu. Keberadaannya dia ini apa? Tersembunyi tuh suku Mente. Tertutup dia. Kalaupun ada dia di pedalaman hutan yang bener-bener hutan yang nggak pernah dijamak lah sama orang gitu. bukan kedalaman Yang nggak pernah dimasuki orang gitu. di hutan Kalimantan tua gitu. Karena suku Mente ini juga dia sebenarnya manusia, bukan makhluk gaib kayak bunian kayak dan sebangsa jenis makhluk lainnya. Enggak, dia manusia sama kayak kita. Cuman kehidupannya aja dia lebih tertutup ya, kalau kita bilang kehidupannya lebih tertutup, nggak sama dengan manusia. Karena dia ini pedalaman-pedalaman lah, hutan-hutan yang benar-benar. Kita dengar-dengar juga apa kalau itu banyak berasal di Aceh, dari Aceh. Ya. Kita juga tidak bisa memastikan itu banyaknya di mana, tetapi informasi yang kita dapatkan bahwasanya ada juga
orang itu terlihat di Ya. suatu tempat-tempat ya, mungkin salah satunya juga di seperti rekan saya bilang mungkin di daerah Aceh. Tapi itu juga belum karena ada tayang video ya. Iya, belum ada. Nah, itu juga belum bisa dipastikan Dipastikan kebenarannya itu kebenaran. iya atau tidak. Gitu. Oke, lanjut. Dari Cantika Ayu, nggak mungkin diculik sama makhluk halus, kemungkinan bisa diculik, makanya terus tidak ditemukan. Menanggapi masalah dari komentar siapa, Cantika Ayu ya? Cantika Ayu. Cantika Ayu, bisa jadi apa yang Cantika Ayu itu katakan, karena memang dari sekian banyaknya paranormal juga mengatakan juga itu adalah penculikan. Oke, kita akan menanggapi komentar yang ada di video kita yang di part 2 ya, di part 2. Komentar dari Puji Astuti. Coba telusuri ke Riau, insya Allah mereka ada di sana. Kalau untuk menelusuri ke Riau itu bisa dilakukan pengembangan penyelidikan oleh pihak berwajib. Dan untuk Puji Astuti, kalau memang Anda bisa memastikan mereka ada di sana, harap kiranya Anda bisa membantu untuk melakukan pencarian di sana. Terima kasih. Sumiati Isum selalu hadir. Namanya Sumiati Isum selalu hadir. Oke. Komentarnya adalah, saran aku masyarakat nyebar fotonya di Indonesia pasti kena. Oke. Mungkin untuk komen Anda, untuk zaman yang canggih ini tidak perlu lagi untuk melakukan penyebaran foto, karena berita hilangnya anak ini itu sudah menyebar luas ke seluruh pelosok Indonesia dengan video-video yang ada di media sosial. Bahkan juga sampai keluar negeri informasinya. Dari TKI Arabia ada nih. Gomen. Dan Sumiati Isum ya, juga lagi Sumiati Isum selalu hadir, bisa jadi dijadikan pengemis katanya. Kalau masalah itu kita juga tidak bisa memastikannya. Upin Gamers, amin, semoga anak tiga kecari, amin ya Allah. Kau maha besar, maha menyayangi, maha segalanya, amin ya robbal alamin. Salatem Family, dia berkomentar, udah ketemu bos di kolom kecil. Kami menanggapi bahwasannya kalau memang udah ketemu dia, kenapa masih ada atau masih ada yang melakukan pencarian di tempat itu? Oke, ini menanggapi tentang kita mungkin karena mencarinya, namanya pencarian kan rame ya. Dari Samsam, dia berkomentar dengan video kita yang di part 2, itu bukan cari anak yang hilang, mau pacaran di kebun sawit. Oke, menanggapi hal itu, kalau kita mau pacaran
ke sana. Kita tidak perlu harus jauh-jauh dari kota asal kita ke sana untuk pacaran. Dan yang namanya pacaran itu tidak rame-rame, itu cukup berdua aja. Dan kebetulan ke sana itu niat kita memang untuk melakukan pencarian, bukan untuk berpacaran di sana. Dan tidak zamannya lagi, zaman sekarang itu berpacaran di kebun sawit. Oke, terima kasih atas komennya. Tari tapak, pekerja bekunya sudah ditanyakan juga belum perihal ketiga anak yang hilang tersebut? Soalnya kan pekerja beko itu ada di lapangan juga, mungkin dia melihat. Kalau masalah itu biarlah pihak berwajib yang menanganinya. Dari R9S komennya, Bang, di situ malam ya, salam dari Malaysia. Oke, kebetulan memang kita melakukan pencarian itu pada malam hari, karena kita sempatnya pada saat itu dan ada waktu untuk melakukan pencarian itu di malam hari. Dan selain kami juga ada yang melakukan pencarian di siang hari. Ekspresi official, mantap Mas Cilik, sukses selalu. Terima kasih Ekspresi official sudah mendukung tim Mas Cilik Family. Harapannya kita berdoa bersama agar ketiga anak tersebut bisa cepat ditemukan. Putri Lembayung Burhani, jika sudah waktunya pasti ketemu, aku yakin itu. Ya, kami berharap pun seperti itu. Semuanya atas izin Allah, pasti mereka juga cepat ditemukan. Amikol, dia berkomentar, feelingku kok mengarah ke ibu yang video anak-anak itu. Coba minta video lengkapnya, berapa lama durasinya, apakah sampai anak itu lewat saja atau panjang. Coba selidiki juga apakah ibu itu aktif di sosmed, sering up video atau nggak pernah. Maaf ya ibu, hanya sekedar feeling logikaku. Soalnya kalau ketimbun tanah nggak mungkin sampai dua minggu nggak ketemu. Tenggelam juga enggak. Menurutku anak itu diculik, tapi ya nggak tahu motif apa. Oke. Untuk Mbak Amikol mungkin masalah ibu yang memvideokan video anak-anak itu, pastinya dia sudah diselidiki atau diinterogasi oleh pihak yang berwajib. Satu. Dan informasi yang kami dapat dari salah seorang kakek dari anak yang hilang itu, yang memvideokan itu adalah saudaranya. Oke, terima kasih. Oke guys, mungkin untuk apa ya, untuk
menjawab komentar-komentar ini cukup ya, karena juga terlalu banyak di sini komentar-komentar yang tidak bisa kita baca sepenuhnya, karena ini juga hampir 1000 ya, bisa dibilang ratusan lah. Dan di sini juga sudah dijawab oleh banyak netizen yang mengerti dan paham tentang video-video kita. Untuk netizen yang sudah menanggapi dan menonton video kita dan mencernanya dengan baik, kami ucapkan terima kasih banyak, dan harapannya dari kami, dari tim Mas Cilik Family khususnya, anak-anak tersebut cepat ditemukan. Dan marilah kita sama-sama untuk melakukan pencarian, dan berharap kepada pihak yang berwajib bisa lebih mengembangkan tentang penyidikan anak yang hilang ini, dan semoga cepat ditemukan. Dan mungkin cukup ya, cukup. Terima kasih dari kami, dan terima kasih kami ucapkan untuk pendukung Mas Cilik yang sudah selalu menanggapi video tentang 3 anak yang hilang ini dengan baik. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah hadir dan untuk sudah berpartisipasi untuk melakukan pencarian 3 anak yang hilang ini. Dan untuk orang tua ketiga anak yang hilang ini, agar kitanya bisa tetap bersabar, dan kita harus tetap berdoa agar kiranya anak-anak yang hilang ini bisa cepat diketemukan dan bisa kembali lagi bersama orang tua mereka masing-masing. Oke, sekian dan terima kasih untuk tanggapan kita di kolom komentar Mas Cilik Family dan tentang pencarian 3 anak yang hilang kemarin. Oke, salam Mas Cilik Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.